Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Junita, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Solok dari SDN 21 Selayotana Bukit Sileh, Kecamatan Lembang Jaya. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya didampingi oleh rekan sejawat saya dalam kegiatan pra-observasi coaching untuk supervisi akademik. Sekarang saya sedang bersama dengan Ibu Sri Salvius SPD. Silakan Bu, perkenalkan diri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Salvius. Saya mengajar di SDN 21 Selayotana Bukit Sileh, Kecamatan Lembang Jaya sebagai guru kelas 6. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Oh ya Bu, bisa saya minta waktu Ibu kali ini Bu? Bisa Bu Eka, kebetulan hari ini saya punya waktu luang. Terima kasih Bu. Iya. Bu, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu? Iya. Sebelum nanti saya akan melakukan observasi supervisi di dalam kelas Ibu. Iya. Adapun diadakannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Mengapa kita melakukan pra-observasi? Sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pelajaran yang terbaik untuk peserta didik Ya. Ibu. Begini Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Ya, boleh. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya. Baik Bu Eka, untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yang pertama yaitu melalui kegiatan bernyanyi, siswa mampu mengidentifikasi interval nada dengan benar. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kedua, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan ciri fisik perempuan sebelum dan setelah mengalami masa pubertas dengan baik. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menyebutkan isi teks pidato dengan benar. Kira-kira itu tujuan pembelajaran yang akan dicapai nantinya. Baik Bu, berarti Ibu memiliki tiga tujuan yang ingin Ibu capai. Yang pertama dalam pembelajaran SBDP, Ya, yang kedua dalam pembelajaran IPA, dan yang ketiga dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Iya, betul sekali Bu Eka. Pertanyaan saya yang kedua, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu fokuskan dalam pembelajaran tersebut? Ya, karena kelas 6 kita masih memakai kurikulum 13, jadi pengembangan akan difokuskan kepada 3 ranah, yaitu afektif atau sikap. Ini bisa kita lakukan selama siswa melakukan kegiatan diskusi. Jadi bisa kita lihat penilaiannya dari tanggung jawab selama mereka diskusi, kemudian bagaimana kerjasama mereka dalam berdiskusi, kemudian sikap peduli mereka dalam melakukan kegiatan diskusi. Kemudian untuk pengetahuan atau kognitif, ini dapat kita lakukan berupa memberikan soal-soal latihan kepada siswa setelah pembelajaran dilakukan. Kemudian yang ketiga, pengembangannya kita arahkan ke psikomotor atau keterampilan berupa unjuk kerja yang mereka lakukan. Kemudian bagaimana mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka yang telah mereka lakukan. Kira-kira seperti itu Bu Eka. Ya Bu, berarti aspek pengembangan yang Ibu ingin fokuskan adalah dalam kegiatan diskusi, yaitu dari sikap mereka dalam berdiskusi. Yang kedua, dari hasil diskusi nanti akan Ibu berikan mereka soal latihan, dan untuk psikomotornya mereka akan dilihat unjuk kerjanya ya Bu ya. Iya, betul. Pertanyaan saya yang ketiga Bu,
Bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun metode pembelajaran yang ingin Ibu lakukan. Ya, kalau dari strategi pembelajaran dan model untuk pembelajaran dilakukan model pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian strategi saya akan menggunakan pendekatan secara saintifik karena kita memakai kurikulum 13. Jadi dalam pengembangannya nanti siswa akan bisa mencoba, kemudian menanya, mencari informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Kemudian untuk kegiatan diskusi, karena mereka banyak bekerja sama, kita terapkan model pembelajaran cooperative learning. Seperti itu, Beka. Ya, Bu. Jadi dalam rencana pembelajaran nanti Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu siswa lebih aktif, ya Bu ya? Iya, betul sekali. Ibu akan melakukan pembelajaran secara diskusi dengan melalui pendekatan saintifik, mencoba menanya, menalar, dan mengkomunikasikan kepada siswa. Dah bagus sekali Bu. Ya. Dan yang satu lagi Bu, jadi kira-kira media pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran ini apa kira-kira ya Bu? Untuk media saya coba membuat gambar peraga. Jadi dari 3 mata pelajaran yang saya tematikkan, yaitu dari mata pelajaran SBDP, kemudian Bahasa Indonesia dan IPA. Saya mencoba membuat gambar peraga. Kalau untuk SBDP saya membuat sebuah lagu dengan menggunakan not angka dan not balot. Jadi nanti siswa akan bisa menentukan bagaimana interval nada pada lagu yang dinyanyikan bersama. Kemudian untuk pelajaran bahasa Indonesia saya membuat gambar peraga berkaitan dengan teks pidato. Kemudian untuk IPA karena kita akan membandingkan bagaimana perubahan fisik anak yang belum mengalami pubertas dengan yang telah memasuki pubertas. Jadi gambarnya berupa gambar seorang anak mulai dari pertumbuhan sampai dari bayi sampai mereka nanti lansia. Kira-kira seperti itu mereka. Nah, ya Bu. Jadi pembelajaran yang cukup panjang sepertinya kalau dalam tema ini ya Bu ya. Ya. Dah. Kira-kira Bu, pembelajaran ini kapan akan kita lakukan supervisinya Bu? Rencananya akan kita laksanakan Kamis depan, tanggal 1 Februari 2024 karena kita tematik 1 hari penuh ya Bu Eka ya. Jadi pembelajarannya kita mulai dari pagi, dari jam pertama sampai jam pulangnya nanti. Nah, ya Bu. Jadi waktu kita berarti aktivitas kita sangat padat di waktu itu ya Bu ya. Betul sekali. Baik Bu. Jadi nanti kita akan bertemu di Kamis depan ya Bu. Boleh. Nah, saya akan masuk ke dalam kelas Ibu, mengamati Ibu dengan mencatat kegiatan apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Iya. Dan nanti setelah Ibu melakukan kegiatan di kelas, kita akan melakukan percakapan lagi. Boleh. Nah, percakapan yang terakhir yaitu pasca observasi. Iya. Dan nanti di saat pasca observasi itu kita akan bercerita lagi pada saat pengajar praktik datang. Iya. Oh ya Bu, sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini, kira-kira apa hasil yang dapat Ibu petik dari percakapan yang kita lakukan hari ini Bu? Untuk percakapan kali ini saya simpulkan bahwa dalam melaksanakan sebuah pembelajaran tentu kita harus matang persiapannya, mulai dari media, strategi, materi, metode, model pembelajaran sampai kepada penilaian. Seperti itu Beka. Baik Bu, terima kasih atas waktu luang yang telah Ibu berikan kepada saya. Ya, dan terima kasih juga Ibu sudah bersedia saya untuk melakukan wawancara dengan saya dan bersedia Ibu untuk saya observasi nantinya. Ya. Dah.
sebelum itu dalam kegiatan kita berarti kita akan bertemu lagi dalam 2 kali pertemuan. Oke. Yang pertama pada saat supervisi Iya. dan saat pasca observasi. Oke. Oke Bu, demikian mungkin percakapan kita hari ini. Siap untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. mempelajari pembelajaran ini, nanti kita akan melalui beberapa kegiatan. Jadi nanti dari kegiatan bernyanyi pada pelajaran SDDP nanti ya, SDDP anak-anak itu akan mengidentifikasi interval nada pada sebuah lagu dengan benar. Jadi nanti kita akan bernyanyi bersama. Mau bernyanyi bersama? Mau. Ini akan Ibu ajarkan nyanyi. Kemudian nanti melalui kegiatan pengamatan, anak-anak itu akan dapat menjelaskan perbedaan ciri fisik anak yang belum puberitas dengan yang sudah memasuki masa puberitas. Ini juga ada gambarnya yang akan Ibu jelaskan, akan kita lihat di depan nanti. Kemudian pada IPA
Pidato adalah teknik penyampaian pesan dari seorang pembicara kepada para pendengar mengenai suatu hal secara lisan. Ingat, secara lisan. Itu yang pidato, disampaikan oleh seseorang secara lisan. Kemudian lagi ada unsur-unsur pidato. Jadi dalam sebuah pidato itu harus ada yang pertama adalah pembicara pidato. Ini yang disebut dengan orator. Jadi yang menyampaikan pidato itu disebut dengan orator. Orang yang pandai berpidato itu yang disebut dengan orator. Merupakan unsur utama. Unsur utama harus, kalau tidak ada tentu tidak pidato namanya. Dalam sebuah pidato harus mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Harus pede. Kalau tidak pede, menggerete, datar ke kiawak. Jadi makanya dalam berpidato itu siapkan bahan atau materi kita. Mental yang pertama, betul Kak Wiwit. Mental harus mental kuat atau percaya diri. Yang kedua, pendengar pidato disebut audiens. Ini yang mendengarkan banyak orang, makanya kita harus percaya diri. Harus percaya diri. Kalau enggak, bagaimana? Orang semua fokus melihat kita. Grogi kalau kita tidak persiapkan diri atau kita tidak percaya diri. Adalah sebagai penerima informasi dari kegiatan pidato. Kemudian tempat pidato itu bisa dilakukan di mana saja. Boleh di tempat formal. Formal itu artinya resmi. Boleh di sekolah, di kantor, sesuaikan dengan tema pidato yang kita lakukan, atau di lapangan terbuka. Ada balai desa boleh, sesuai dengan kondisinya. Kalau di balai desa siapa yang berpidato biasanya itu? Kepala desa atau Pak Wali kalau Jawa nih. Suasana pidato sesuaikan dengan pidato yang disampaikan, sesuai dengan tema. Nah, ini berkaitan dengan LKS yang akan anak-anak ibu isi per kelompok. Nah, setelah dibaca tadi, bacalah teks pidato di atas. Identifikasi info-info berikut. Pembicara pidato. Tadi sudah dibaca teksnya ya? Sudah. Siapa pembicara pidatonya? Tulis di lembar LKS kita. Yang membicara atau yang berpidatonya siapa? Dan siapa yang menyampaikan pidatonya siapa? Ibu kita Kartini. Coba baca lagi, pahami lagi. Kemudian pendengarnya siapa? Siapa yang mendengarkan pidato? Tempat pidatonya di mana? Suasana saat disampaikan bagaimana? Ini memang sosial sangat tinggi.
Supraman. 3. Wanita yang mengajarkan ilmu pengetahuan. 4. Tanggal 21 April adalah hari seorang pejuang yaitu Kartini. 5. Sosok yang sangat mulia dengan kesabarannya dan keteguhannya berjuang untuk angkat kaum pemuda dan pendidikan Indonesia. Tepuk tangan untuk kelompok 8. Oke, semua kelompok telah mempresentasikan. Tolong fokus dulu dikit ya. Nah, sudah ditampilkan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Semuanya bagus-bagus. Hasilnya pun nanti dapat Nana Ibu lihat setelah Ibu kasih nilai nanti untuk masing-masing kelompok. Jadi intinya dari bacaan atau teks yang Ibu berikan tadi, pidato tentang RA Kartini. RA Kartini. Ya. Kira-kira poinnya yang pertama yaitu tanggal 21 April adalah hari dilahirkannya RA Kartini yang wajib kita syukuri. Kemudian Kartini sebagai sosok mulia dengan kesabaran dan keteguhannya berjuang untuk kaum wanita. Sukses mendirikan sebuah sekolah wanita. Kemudian para wanita Indonesia berupaya meningkatkan perannya demi kemajuan bangsa dan negara sebagai kodratnya sebagai wanita. Nah, jadi itu beberapa hal yang perlu kita pelajari atau kita ambil kita petik kesimpulannya dari cerita atau dari pidato RA Kartini. Oke, mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Pembelajaran akan kita lanjutkan setelah jam istirahat. Jadi kita untuk materi terakhir nanti kita akan membahas tentang IPA dan kita lanjutkan setelah istirahat. Silakan istirahat. Apa yang kita pelajari tadi dari SPDP? Hah? Lagu ibu kita. Apa lagi Rian? Tentang? Betul. Ya. Nah, kedua jawabannya bagus. Oke, adik, kita ulangi jawabannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Junita, calon guru penggerak angkatan 9, dan di sebelah saya Ibu Sri Salvius, guru kelas 6, dan di samping saya Bapak Zulfahmi sebagai pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Ibu Sri Salvius dengan tujuan untuk menilai dan mengevaluasi proses dari pembelajaran yang telah beliau laksanakan pada tanggal 1 Februari kemarin. Nah, Bu Sri, kita langsung saja Ibu. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan supervisi di dalam kelas? Ya, perasaannya lega, senang karena pembelajaran sudah selesai dilaksanakan. Nah, kira-kira Ibu dari tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan waktu percakapan observasi kemarin, apakah tujuan pembelajaran Ibu sudah tercapai atau bagaimana Ibu? Ya, untuk tujuan pembelajaran dari 3 mata pelajaran yang saya tematikan, mulai dari bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP, tentu ada semua pembelajaran sudah dilaksanakan, ada yang sudah mencapai sesuai dengan keinginan, tentu ada yang belum, seperti untuk kegiatan diskusi, itu siswa sudah semangat melaksanakan diskusi, sudah mereka lakukan dengan antusias, sudah bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan pada kelompok masing-masing, kemudian juga sudah mereka presentasikan. Kemudian untuk kekurangannya mungkin pada mata pelajaran IPA, saya merasa pada mata pelajaran IPA ini anak-anak belum kurang memuaskan bagi mereka. Kalau saya lihat ini mungkin dari media yang saya gunakan, saya menggunakan media gambar, menurut saya itu kurang menarik bagi mereka. Nah, jadi dari observasi yang kita lakukan kemarin, proses pembelajaran Ibu, ada hal baik yang telah Ibu laksanakan, yaitu berupa diskusi kelompok yang Ibu laksanakan bersama anak-anak. Dan yang kedua, yang kurangnya di sini adalah kelemahannya terletak pada pembelajaran IPA ya Bu ya. Di mana di sana Ibu merasa bahwa anak-anak di dalam media yang Ibu tayangkan, berarti mereka kurang tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran. Kira-kira Bu, apa yang menyebabkan mereka kurang tertarik di dalam media yang Ibu sajikan? Mungkin saya kan menggunakan media atau alat peraganya berupa gambar poster yang saya ambil dari internet, kemudian saya print out dengan masing-masing gambar 1 lembar kertas HPS. Mungkin saya merasa ini kurang jelas atau medianya kurang besar, kurang kelihatan bagi siswa, jadi kurang menarik bagi mereka kalau saya memakai gambar peraga seperti itu. Jadi saya ingin mengganti, nantinya akan dicobakan dengan video pembelajaran, mungkin akan lebih menarik bagi siswa. Jadi karena masalahnya adalah pada media pembelajaran yang Ibu gunakan, yaitu berupa gambar yang di print lalu ditempel di papan tulis. Ya. Nah, kira-kira gambar yang Ibu tempelkan tersebut
apakah permasalahannya di sini kan tadi Ibu mengatakan bahwa gambarnya kurang jelas, gambarnya kurang kelihatan dari segi mungkin dilihat dari anak yang bagian belakang ya Bu ya. Jadi materi dari segi gambar yang Ibu tayangkan tadi, yang Ibu tempel di papan tulis, kira-kira kalau dari segi ukuran kira-kira berapa kira-kira yang bisa ukurannya Ibu perbesar lagi? Apakah gambarnya bisa diperbesar cetakannya atau bagaimana? Kalau kita print out atau dari satu lembar kertas dengan beberapa, misalnya kan kalau ini pembelajaran IPA saya kan membandingkan bagaimana ciri anak pada yang belum mengalami masa pubertas dengan yang sudah. Itu kan ada beberapa gambar itu Bu Eka yang kita tayangkan atau kita tempel di papan tulis. Jadi menurut saya kalau gambar seperti itu mungkin memang kurang jelas, gambarnya kecil, dalam satu kertas bisa satu atau beberapa gambar. Untuk satu kertas HVS memang kurang kelihatan dari belakang. Kalau untuk media, kalau mungkin gambar yang kita bikin mungkin lebih jelas, kita bikin dengan kertas karton. Tapi masalahnya di sini saya menggambarnya kurang pintar. Oh begitu Bu. Jadi masalahnya di sini terletak pada apa namanya itu keahlian dalam gambar. Saya belum pakar dalam gambar. Mungkin nanti kalau untuk gambar mungkin saya bisa minta bantuan kepada teman yang lebih pintar menggambar. Mungkin bisa kita gambar dengan kertas karton yang lebih besar. Tapi atau kita ganti dengan agar lebih menarik lagi, mungkin bisa kita pakai video pembelajaran yang menayangkan beberapa slide tentang gambar-gambar tersebut perubahan. Jadi kira-kira nanti setelah Ibu memperhatikan, melihat nilainya, fokus anak dalam pembelajaran, kira-kira apa rencana Ibu ke depannya di dalam memperbaiki media pembelajaran Ibu ini? Tadi kan Ibu sudah mengatakan bahwa nanti Ibu akan membuat gambar yang lebih besar, dan Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Kira-kira video pembelajaran yang Ibu tampilkan itu supaya mereka tertarik, bagaimana Ibu akan menampilkan video tersebut? Untuk mungkin kalau media gambar, saya akan minta tolong kepada teman untuk membikinkan gambar yang lebih besar, yang lebih menarik lagi, dengan warna-warna yang lebih bagus lagi. Pokoknya yang menarik lah bagi siswa. Tetapi kalau untuk video pembelajaran, mungkin tentu kita akan menayangkan beberapa gambar yang kita pakai dengan menggunakan infocus. Jadi nanti Ibu akan mengambil video, mungkin Ibu akan mengambil dari YouTube, atau videonya Ibu buat sendiri atau bagaimana Bu? Ya, kita usahakan, kita mungkin minta bantuan teman untuk mencarikan gambar. Kita cari di YouTube gambar-gambar yang lebih menarik bagi siswa. Biasanya kan kalau ingin menampilkan video itu kan ada kalau guru ada menggunakan aplikasi Canva untuk mengedit media-media gambar supaya lebih menarik. Ada yang berupa kartunnya yang kan Bu, ada animasi kan banyak model gambar yang bisa ditampilkan melalui penampilan video, ya Bu. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana Ibu yang Ibu rencanakan tersebut? Insya Allah akan, rencana perbaikan ini akan saya laksanakan pada minggu depan, untuk menerapkan pembelajaran atau mencobakan kembali dengan memakai media pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa. Kira-kira Ibu membutuhkan dukungan siapa, kira-kira teman Ibu yang akan Ibu libatkan di dalam membantu Ibu dalam melancarkan proses yang sedang Ibu rencanakan? Kalau untuk media berupa video pembelajaran,
tentu saya akan melibatkan Ibu Eka sendiri untuk gitu. membantu saya nanti di dalam memasang fokus mungkin ya Bu ya. Ya insya Allah Bu. Mm-mm. Nah, berarti di dalam hal ini Ibu butuh dukungan dari teman. Ya. Dan Ibu insya Allah akan melaksanakannya minggu depan. Dan kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan pasca observasi hari ini? Perasaannya senang ya. Saya setelah melakukan percakapan dengan Ibu Eka, banyak sekali hal-hal baru menurut saya yang saya temukan dengan adanya percakapan ini. Mungkin yang tadinya saya siswa yang nilainya kurang bagus, bagaimana saya melakukan perbaikan. Jadi muncul ide-ide baru bagi saya bagaimana pembelajaran ini lebih menarik dengan hasil yang lebih bagus seperti itu. Berarti Ibu merasa senang karena bisa berbagi dan nanti dari percakapan kita ini dapat meningkatkan pembelajaran Ibu ke depannya ya Bu, dan dapat pula untuk mengembangkan media ajar serta membuat peserta didik Ibu tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Ya, betul sekali. Kira-kira apa kesimpulan dari percakapan kita hari ini Bu? Kesimpulannya pada hari ini kita sudah bahwa dari pembelajaran yang sudah saya tampilkan di kelas, ada beberapa kelebihan seperti untuk kegiatan diskusi. Saya sangat senang sekali anak-anak sudah antusias dalam melaksanakan diskusi, mereka lebih bersemangat dan lebih aktif lagi untuk kegiatan diskusinya. Kemudian untuk kelemahannya mungkin yang tadi saya jelaskan, untuk media pembelajaran saya akan lebih tingkatkan lagi untuk supaya siswa lebih tertarik lagi di dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Gitu ya kan. Semoga apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu harapkan ke depannya untuk perbaikan pembelajaran yang Ibu lakukan, semoga terwujud ya Bu. Semoga, amin, mudah-mudahan. Dan hal-hal yang telah baik Ibu laksanakan nanti akan menjadi lebih baik. Iya. Itu harapan kita ke depannya. Ya. Semoga pembelajaran Ibu ke depannya berjalan dengan lancar, berjalan dengan lebih baik, dan lebih meningkat dari kompetensi Ibu sendiri tentunya. Semoga. Mungkin untuk percakapan kita hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini Bu. Mungkin ada untuk kedepannya kalau ada lagi yang harus kita benahi, yang harus kita tingkatkan, mungkin kita akan melakukan pertemuan lagi ya Bu ya. Boleh. Nah, terima kasih Bu atas waktu Ibu hari ini. Sama-sama. Mungkin untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah bersedia melakukan percakapan pra-observasi, diobservasi, dan pasca observasi seperti kegiatan kita hari ini. Saya juga senang Bu. Ya, semoga bermanfaat bagi kita berdua ya Bu. Semoga. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.